Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Pandan Arum Irawan, tim P3D Gamatala Universitas Lampung, dengan judul Pertanian Semi-Urban Safe and Healthy Farm dengan skema Simantri dalam mewujudkan pembangunan desa terintegrasi untuk mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan. Pada kali ini, saya akan memaparkan mengenai indikator penilaian kemajuan pelaksanaan P3D. Yang pertama, persentase tingkat kesesuaian identifikasi permasalahan dengan metode, tingkat keterlaksanaan metode, dan juga ketercapaian tujuan. Pada indikator ini, tingkat persentase mencapai 80%. Permasalahan yang teridentifikasi yaitu strategi yang dibutuhkan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pinang Jaya, dan strategi untuk memperoleh pasar serta memperluas mitra dengan metode yang digunakan, yaitu sistem pertanian terintegrasi atau Simantri. Program kegiatan. Program yang telah terlaksana adalah pengoptimalan hidroponik di greenhouse, budidaya sayuran sehat, pengadaan rumah BSF, sosialisasi, pelatihan, dan praktik budidaya maggot BSF, praktik pengolahan limbah, program titip tanam, perluasan mitra penjualan produk SHF, pengadaan marketplace, dan pembuatan pupuk organik cair maupun padat. Lalu untuk program yang akan dilaksanakan yaitu pelatihan pemijahan dan budidaya ikan pada tanggal 23 Oktober 2021. Yang kedua ada jumlah indikator keberhasilan. Jumlah indikator keberhasilan yang dapat dicapai terdapat 7 poin, yaitu 1. Pengembangan sistem pertanian terintegrasi atau Simantri. 2. Perubahan perilaku masyarakat, yaitu bertambahnya pengetahuan masyarakat. Yang ketiga, penambahan fasilitas budidaya dengan sistem terintegrasi. Yang keempat, perluasan kemitraan dengan beberapa pihak yang menunjang kegiatan budidaya, serta pemasaran produk SHF. Yang kelima, peningkatan kinerja kelembagaan lokal di Kelurahan Pinang Jaya. Yang keenam, perluasan kelompok sasaran dan juga peningkatan angka partisipasi masyarakat. Lalu yang ketujuh, publikasi rutin dilakukan oleh tim P3D Pinang Jaya dalam media sosial berupa Instagram @P3D-Gamatala 2021, website resmi jurusan ilmu tanah, dan juga publikasi dalam media cetak berupa koran. Program yang telah terlaksana, yaitu pertama ada pengoptimalan hidroponik di greenhouse, dengan berikut adalah bukti dokumentasinya. Lalu ada budidaya sayuran sehat. Dengan budidaya sayuran sehat ini dilakukan pada sistem hidroponik, vertikultur, dan juga aquaponik. Lalu ada pengadaan rumah BSF, dokumentasi terlampir, sosialisasi, pelatihan, dan praktik budidaya maggot. Berikut adalah gambar produk maggot yang kami hasilkan. Lalu ada praktik pengolahan limbah organik untuk pakan, penyemaian program titik tanam. Berikut dokumentasinya. Yang ketujuh, mitra dari tim SHF Pinang Jaya. Pada hal ini, kami bermitra dengan PT Giant Pineapple, lalu Ibu Meza selaku owner Selabung Hidroponik, dan juga Bapak Ujang Sarbini selaku Lurah Kelurahan Pinang Jaya. Dan yang terakhir adalah produk SHF dan pengadaan marketplace SHF. Berikut adalah produk yang dihasilkan dari sistem budidaya hidroponik, yaitu ada pakcoy, lalu ada maggot kering yang siap dipasarkan, dan juga ada marketplace. Lalu ini ada publikasi kegiatan, yaitu ada publikasi di media cetak berupa koran, lalu ada publikasi di website fakultas dan juga website GGF. Lalu ada juga publikasi di Instagram P3D Gamatala 2021. Luaran hasil kegiatan yang kami hasilkan ada buku budidaya sayuran hidroponik, lalu ada jurnal, dan juga ada buku perencanaan pengembangan desa agrowisata hidroponik Safe and Healthy Farm. Selanjutnya ada indikator kesesuaian pelaksanaan. Komponen yang berubah dalam pelaksanaan kegiatan yaitu yang pertama waktu. Komponen waktu ini berubah karena adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Lalu yang kedua ada keberlanjutan. Komponen waktu ini mempengaruhi keberlanjutan program karena belum terlaksananya secara optimal, namun waktu yang tersedia semakin sedikit. Lalu yang ketiga ada biaya. Komponen biaya berubah karena adanya masa pandemi.
Masa pandemi ini mengakibatkan harga bahan-bahan pokok dan material yang kami gunakan meningkat sehingga tidak sesuai dengan estimasi dana awal. Selanjutnya ada indikator peran dosen pendamping. Dalam hal ini, peran dosen pendamping adalah yang pertama membantu dalam penyusunan proposal, pendampingan dalam sistem monitoring, sebagai tempat konsultasi tim P3D secara online maupun tatap muka dalam perencanaan dan kendala kegiatan. Lalu yang terakhir ada membantu dalam keberlanjutan program P3D. Selanjutnya ada indikator kekompakan tim dan juga indikator partisipasi masyarakat. Pada indikator kekompakan tim, kekompakan anggota tim P3D Gamatala secara keseluruhan ikut andil dalam pelaksanaan kegiatan. Keaktifan anggota tim dinilai dari partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan dan juga diskusi mengenai pelaksanaan program. Lalu ada indikator partisipasi masyarakat. Masyarakat berperan sebagai partner dari tim P3D dalam melaksanakan program. Selain itu, pelaksanaan program kegiatan masyarakat selalu diikutsertakan, sehingga masyarakat tahu dan mengerti program kegiatan tim P3D mulai dari sosialisasi, pelatihan, dan juga pelaksanaan kegiatan. Lalu, dalam pelaksanaan program, dilakukan piket secara bergilir untuk menghindari adanya kerumunan sebagai alternatif pemecahan masalah karena adanya PPKM di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya ada indikator penilaian masyarakat terhadap program. Jenis-jenis perubahan yang terjadi di masyarakat adalah kemandirian masyarakat terhadap pengolahan limbah, Selanjutnya ada indikator penilaian masyarakat terhadap program. Jenis-jenis perubahan yang terjadi di masyarakat antara lain adalah kemandirian masyarakat terhadap pengolahan limbah organik menggunakan lalat Black Soldier Fly atau BSF, lalu peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai budidaya hidroponik dengan berbagai sistem, dan juga kemampuan masyarakat dalam memasarkan produk hasil kegiatan. Selanjutnya adalah indikator support system dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi melakukan support system dengan cara yang pertama, penugasan dosen pembimbing sebagai dosen pembimbing yang mendampingi dalam pelaksanaan program P3D dari awal penyusunan proposal hingga pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, peminjaman dana awal dari perguruan tinggi sebelum adanya pencairan dana P3D untuk memulai kegiatan. Yang ketiga, adanya konversi SKS. Yang keempat, adanya komitmen dari perguruan tinggi sebagai Desa Binaan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Yang kelima atau yang terakhir, dilaksanakannya monitoring kegiatan P3D oleh pihak perguruan tinggi. Selanjutnya adalah indikator keunggulan program. Program unggulan dari kegiatan P3D Gamatala adalah penerapan zero waste yang diadaptasi menjadi sistem pertanian terintegrasi, sehingga menghasilkan produk yang bermanfaat dan memiliki nilai jual. Produk yang dihasilkan ini berupa sayuran hidroponik, maggot kering, pupuk organik dari hasil budidaya maggot BSF. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.